Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya, Siti Mukarramah. Di sini kita akan belajar bersama mengenai pewarnaan pada graf. Apa itu graf? Berikut adalah contoh gambar mengenai graf. Ada graf G, HI, H2, H3. Sebuah graf, sebut saja G, berisikan dua himpunan, yaitu himpunan berhingga tak kosong VG dari objek-objek yang disebut titik atau vertex dan himpunan berhingga EG yang elemennya disebut sisi atau edge. Sedemikian hingga setiap elemen E dalam EG merupakan pasangan tak berurutan dari titik-titik di VG. Jadi graf itu berisikan titik dan sisi atau garis yang menghubungkan antara titik-titik itu disebut dengan sisi atau edge. Oleh karena itu, EG merupakan pasangan tak berurutan dari titik-titik di VG. Seperti yang ditunjukkan oleh kursor, itu merupakan titik, sedangkan garis yang menghubungkan dua titik adalah sisi. Apa itu pewarnaan graf? Pewarnaan graf atau graf coloring adalah kasus khusus dari pelabelan graf. Pelabelan di sini maksudnya adalah pemberian warna pada titik atau sisi pada batas tertentu. Nah, pewarnaan graf sendiri ada 3 jenisnya, yaitu pewarnaan titik, sisi, dan pewarnaan wilayah. Namun, di sini kita hanya akan belajar mengenai pewarnaan titik dan pewarnaan sisi saja. Untuk contohnya, dapat dilihat di gambar berikut. Gambar berikut merupakan contoh pewarnaan titik. Sedangkan yang satu ini adalah contoh pewarnaan sisi. Dapat dilihat bedanya bukan? Kalau pewarnaan titik, titik-titiknya saja yang diwarnai. Sedangkan kalau pewarnaan sisi, sisi-sisinya yang diberi warna. Sudah jelas perbedaannya bukan? Paham? Mari kita lanjutkan. Pewarnaan titik. Apa itu pewarnaan titik? Definisi dari pewarnaan titik adalah misalkan G sebuah graf. Sebuah pewarnaan K dari G adalah pewarnaan semua titik G dengan menggunakan K warna. Sedemikian hingga dua titik yang berhubungan langsung mendapatkan warna yang berbeda. Jika G memiliki pewarnaan K, maka G dikatakan dapat diwarnai dengan K warna. Sebuah pewarnaan K dari graf G biasanya ditunjukkan dengan melabeli titik-titik G dengan warna 1, 2, 3, dan seterusnya sampai K. Kata kunci dari pewarnaan titik di sini adalah titik yang berhubungan langsung atau bertetangga dihubungkan dengan garis memiliki warna yang berbeda. Sedangkan titik yang tidak bertetangga boleh diberi warna yang sama. Untuk catatannya atau keterangan tambahannya, perhatikan catatan berikut. Dalam pewarnaan titik di graf, kita tidak hanya asal mewarnai saja. Tujuan kita adalah memberi warna seminimal mungkin. Oleh karena itu, pewarnaan titik terbatas hanya pada graf yang sederhana saja, bukan pada graf yang memiliki loop atau sisi rangkap. Karena tidak mungkin sebuah titik diberi dua warna sekaligus. Sesuai dengan kata kunci, titik yang berhubungan langsung atau bertetangga dihubungkan atau yang dihubungkan dengan garis memiliki warna yang berbeda. Sedangkan pada loop atau sisi rangkap, titik itu akan kembali kepada titik yang sama, maka tidak mungkin sebuah titik itu diberi dua warna sekaligus. Itulah mengapa pewarnaan graf hanya dibatasi pada graf yang sederhana saja. Jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai titik pada suatu graf disebut bilangan kromatik graf G yang dilambangkan dengan XG. Sebagai contoh, perhatikan gambar graf berikut. Graf di atas mempunyai 3 warna atau terdiri dari 3 warna, yaitu warna hitam, biru, dan hijau. Titik-titiknya diberi warna hitam, hijau, dan biru. Maka, graf di atas memiliki bilangan kromatik 3 atau dapat ditulis XG sama dengan 3. Langkah-langkah mewarnai titik pada graf dengan algoritma Woltz-Powell. Algoritma Woltz-Powell adalah algoritma yang digunakan dalam pewarnaan titik pada graf.
Jadi, pewarnaan titik pada graf itu menggunakan algoritma Bates-Powell. Bagaimana dengan langkah-langkahnya? Yang pertama, tentukan derajat dari masing-masing titik terlebih dahulu. Kemudian, urutkan derajat mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Setelah itu, gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama atau yang derajatnya paling tinggi dan simpul-simpul lain dalam urutan yang berurut yang tidak bertetangga dengan simpul pertama. Jadi, simpul-simpul yang sesuai urutan, namun tidak bertetangga dengan simpul yang pertama atau simpul yang derajatnya paling tinggi, maka bisa diberi warna yang sama dengan simpul pertama atau simpul yang derajatnya paling tinggi. Kemudian yang keempat, mulai lagi dengan daftar paling tinggi dan ulangi proses ketiga. Selanjutnya, ulangi dengan penambahan warna sampai semua simpul memiliki warna. Sebagai contoh, perhatikan contoh di bawah ini. Warnailah graf G di bawah ini dengan menggunakan algoritma Bates-Powell. Dapat dilihat gambar grafnya. Langkah menyelesaikan persoalan tersebut adalah yang pertama, kita tentukan derajat dari masing-masing titik. Kita tulis dulu semua titiknya, yaitu ada V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan V7. Kemudian, kita cari derajat dari masing-masing titik. Kita mulai dari V1. Jelas derajat V1 adalah 5. Kemudian kita mulai dengan V2. Jelas derajatnya adalah 3. Kemudian V3. Derajatnya ada 4. Kemudian V5. Derajatnya ada 4. Lakukan langkah yang sama untuk mencari nilai derajat dari masing-masing titik. Setelah ditemukan semua derajat dari masing-masing titik, maka kita lanjut ke proses kedua, yaitu urutkan derajat sesuai dengan yang tertinggi ke terendah. Untuk mempermudah, bisa digunakan tabel seperti berikut. Selanjutnya, kita beri warna pada V1 dengan warna A dan warnai titik yang tidak bertetangga dengan V1 dengan warna yang sama, yaitu dengan warna A. Kemudian, ulangi proses selanjutnya untuk warna selanjutnya dengan derajat yang tertinggi. Seperti diketahui dalam gambar graf di atas, V1 jelas bertetangga dengan titik-titik V2, V3, V4. Namun, V1 tidak bertetangga dengan V4. Maka V4 dapat kita beri warna A sama dengan warna V1. Kemudian, setelah memberi warna V1 dengan warna A dan titik yang tidak bertetangga, nah seperti dilihat pada tabel di bawah ini atau tabel berikut, V1 kita beri warna A. Dikarenakan V4 tidak bertetangga dengan V1, karena tidak ada garis yang menghubungkan antara V1 dengan V4, V4 dapat diberi dengan warna A. Setelah itu, kita lanjutkan dengan V3 yang derajatnya tertinggi kedua. Kita beri warna dengan B. Pewarnaannya ini bisa diberi warna terserah, bisa dengan menggunakan warna merah, kuning, atau warna 1, 2, atau warna AB, terserah, senyamannya kalian. Jelas V3 tidak bertetangga dengan V5, maka V5 dapat diberi warna sama dengan V3, yaitu diberi warna B. Kemudian V7 yang derajatnya tertinggi selanjutnya. V7 kita beri warna dengan C. Jelas V7 itu tidak bertetangga dengan V2, maka V2 dapat kita beri warna C sesuai dengan warna V7. Nah, sudah berwarna semua kecuali V6. Maka yang terakhir V6 kita beri warna dengan warna D. Untuk langkah lebih jelasnya bisa kalian perhatikan dalam tulisan berikut. Graf di bawah tersebut adalah hasil akhir dari graf yang sudah diwarnai titik-titiknya.
Untuk penulisan titiknya bisa dimulai dengan titik V5 dalam kurung warna dari titik tersebut. Sebagai contoh V1, kurung A dan seterusnya. Grafik di atas dapat diwarnai dengan menggunakan 4 warna. Berarti bilangan kromatik G atau XG sama dengan 4. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi pewarnaan titik pada graf. Pewarnaan titik pada graf dapat diaplikasikan ke berbagai bidang, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjadwalan ujian, dan yang kedua adalah penempatan bahan-bahan kimia secara efisien. Contoh pengaplikasian dalam penentuan jadwal bisa dilihat dalam contoh di bawah ini. Misalkan terdapat 8 orang mahasiswa 1, 2, 3 sampai dengan 8 dan 5 mata kuliah yang dipilihnya A, B, C, D, dan E. Tabel berikut ini memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Angka 1 pada elemen IJ berarti mahasiswa I memilih mata kuliah J. Dapat dilihat dalam tabel, misalkan baris pertama menyatakan mahasiswa pertama. Berarti mahasiswa pertama memilih mata kuliah B dan E. Mahasiswa kedua memilih mata kuliah B dan D. Mahasiswa ketiga memilih mata kuliah C dan D. Mahasiswa keempat memilih mata kuliah A dan B. Mahasiswa kelima memilih mata kuliah B dan D. Begitu seterusnya sampai mahasiswa ke-8 memilih mata kuliah C dan D. Berdasarkan tabel tadi, administrator mata kuliah ingin menentukan jadwal ujian sedemikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan dengan mata kuliah yang lain. Berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut. Jadi, ujian antara mata kuliah satu dengan yang lain tidak boleh bertabrakan. Sebagai contoh, mahasiswa pertama memilih mata kuliah B dan E, maka jadwal ujian antara mata kuliah B dan E tidak boleh bertabrakan. Kemudian bagaimana langkah penyelesaiannya? Langkah yang harus kita lakukan adalah mengubah persoalan tersebut ke dalam bentuk graf. Kemudian melakukan pewarnaan titik pada graf untuk menentukan banyaknya hari yang dibutuhkan. Bagaimana caranya? Berikut adalah caranya. Yang pertama, mata kuliah yang tersedia kita misalkan dengan titik. Jadi akan ada 5 titik karena dalam soal tadi ada 5 mata kuliah yaitu A, B, C, D, dan E. Kemudian langkah yang kedua, gabungkan mata kuliah yang saling berhubungan dimulai dari mata kuliah pertama dari mahasiswa pertama yang memilih mata kuliah tersebut. Sebagai contoh, titik A dimulai pada mahasiswa keempat. Jadi mahasiswa keempat adalah mahasiswa pertama yang memilih mata kuliah A. Dan titik A berhubungan dengan titik B. Maka hubungkan titik A dengan titik B. Kemudian pada mahasiswa ketujuh juga memilih mata kuliah A. Dan mata kuliah A berhubungan dengan mata kuliah C. Maka hubungkanlah mata kuliah A dengan mata kuliah C. Begitu langkahnya. Begitu seterusnya, jika sudah selesai, lanjutkan ke titik B, kemudian ke titik C, D, dan E, sampai terbentuk graf. Setelah grafnya terbentuk, lakukan pewarnaan titik pada grafnya. Jadi sesudah ada grafnya, sudah terbentuk grafnya, kemudian kita lakukan pewarnaan titik pada graf tersebut. Hasil graf yang terbentuk dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Sebagai catatan, bentuk graf tidak selalu seperti itu. Jadi terserah kalian asalkan memenuhi syarat seperti pada langkah-langkah yang sudah tertera di atas. Untuk graf yang saya cantumkan tersebut, langkah-langkahnya sudah saya tuliskan pada lingkaran merah yang sudah saya beri angka. Berarti di situ tertera angka 1, berarti itu merupakan garis pertama yang dibentuk atau yang dihubungkan. Begitu juga seterusnya sesuai dengan angka yang sudah saya sertakan dalam graf tersebut. Bisa dicermati terlebih dahulu. Total ada 17 langkah. Berarti ada total 17 garis. Namun, garis yang sama tidak perlu digambarkan 2 kali. Jika sudah digambarkan sekali, cukup. Setelah itu, kita lanjut pada langkah selanjutnya pewarnaan titik pada graf, yaitu kita tuliskan derajat dari masing-masing titik.
ada titik A, B, C, D, dan E. Untuk titik A jelas berderajat 2, titik B jelas berderajat 3, titik C jelas berderajat 2, titik D memiliki 2 derajat, dan titik E memiliki 1 derajat. Kemudian kita susun dalam tabel, kita urutkan mulai dari derajatnya paling tinggi ke paling rendah, kemudian kita beri warna. Untuk titik B, kita beri warna 1. Ini juga terserah, bisa diberi dengan warna A, B, atau warna merah, kuning, terserah. Jelas B itu terhubung dengan A, B juga terhubung dengan E, B juga terhubung dengan D, namun B tidak terhubung dengan C. Maka C bisa kita beri warna yang sama dengan warna B, yaitu warna 1. Kita lanjut ke titik selanjutnya, yaitu titik A, yang derajatnya paling tinggi kedua dengan derajat 2. Kita beri warna 2. Karena tadi warna 1, jadi sekarang kita beri warna 2. A terhubung dengan B, terhubung dengan C, terhubung dengan E. Namun A tidak terhubung dengan D, jelas bukan? Karena tidak ada garis yang menghubungkannya. Kemudian bisa dilihat bahwa A juga tidak bertetangga dengan E. Maka E bisa kita beri warna dengan warna 2 seperti warna pada A, yaitu titik yang tidak bertetangga dengan E. Graf di atas dapat diwarnai dengan 2 warna, yaitu warna 1 dan warna 2. Maka angka kromatik graf di atas adalah 2. Dengan demikian diperoleh bahwa dibutuhkan waktu selama 2 hari untuk menyelesaikan ujian dengan mata kuliah B dan C di hari pertama dan mata kuliah A, D, dan E di hari kedua. Untuk contoh aplikasi yang penempatan zat-zat kimia pun langkahnya sama dengan konsep yang sama. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ke pewarnaan sisi. Bisa dilihat, gambar tersebut merupakan contoh dari gambar pewarnaan sisi. Apa itu pengertian pewarnaan sisi pada graf? Misalkan G adalah sebuah graf. Sebuah pewarnaan sisi pada graf G adalah pewarnaan semua sisi pada graf G, sedemikian hingga setiap 2 sisi yang terkait pada titik yang sama atau memiliki titik persekutuan yang sama diberi warna yang berbeda. Jika G mempunyai pewarnaan sisi K, maka dikatakan sisi-sisi di G diwarnai dengan K warna. Jadi kata kunci pada pewarnaan sisi pada graf ini adalah sisi yang memiliki titik persekutuan yang sama atau terkait pada satu titik yang sama, maka harus diberi warna yang berbeda. Jadi misalkan sisi ini yang saya tunjukkan dengan kursor, kemudian sisi yang di sebelahnya itu harus diberi warna yang berbeda. Karena apa? Kedua sisi tersebut bertemu pada satu titik yang sama. Kemudian yang merah-merah itu kenapa bisa diberi warna yang sama? Karena sisi-sisi tersebut tidak memiliki titik persekutuan, jadi bisa diberi warna yang sama. Cukup mudah dan jelas bukan? Kemudian untuk contoh yang lain dapat dilihat pada gambar berikut. Dipunyai graf dengan 4 titik dan 6 sisi yang menghubungkan 4 titik tersebut. Bagaimanakah pewarnaan sisi graf pada graf tersebut? Nah, sisi yang saya tunjukkan dengan kursor itu bisa diberi warna yang sama dengan sisi di depannya. Kenapa? Karena kedua sisi tersebut tidak memiliki titik persekutuan yang sama atau tidak bertemu pada satu titik, jadi bisa diberikan warna yang sama. Begitu juga dengan sisi yang bersilangan, dia tidak mempunyai titik persekutuan atau tidak bertemu pada satu titik, maka bisa diberikan dengan warna yang sama juga. Kemudian untuk sisi selanjutnya bisa diberi warna yang sama juga karena kedua sisi tersebut tidak memiliki titik persekutuan atau tidak bertemu pada satu titik yang sama. Jadi sisi dari graf tersebut bisa diberi warna dengan 3 macam warna. Maka jelas bahwa bilangan kromatik dari pewarnaan sisi pada graf tersebut ada sama dengan 3. Bagaimana, mudah bukan? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan belajar bersama dengan saya.
bertemu dengan saya di lain kesempatan. Sampai jumpa.